Podcast Network Asia. Di era sekarang, tidak semua masalah harus dicarikan solusi oleh seorang pemimpin. Dia hanyalah manusia biasa yang juga punya segudang kelemahan. Kolaborasi antar anggota tim justru lebih efektif dalam mencari solusi di dunia modern. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau pemimpin itu bisa saja bukan merupakan atasan bawahan, tapi anggota tim saling mempengaruhi dan membantu satu sama lain. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Git Frederiksen yang berjudul Great Leadership is a Network, Not a Hierarchy, dan diolah dari berbagai sumber. Apa itu pemimpin? Mungkin kita terbiasa melihat pemimpin itu artinya satu orang yang memegang kendali atas segalanya. Bagaimana jika ada jenis pemimpin yang lain? Bagaimana jika pemimpin itu tidak hanya satu orang, tapi banyak orang? Mungkin sekilas kita pikir kalau yang terjadi malah kekacauan. Bisa saja benar, tapi di kasus lain mungkin saja dengan cara ini setiap anggota tim jadi punya kepemilikan yang tinggi, tingkat kepercayaan meningkat, dan mereka punya semangat bersama untuk mencapai tujuan yang besar. Ini mungkin yang dinamakan distributed leadership, jenis kepemimpinan di mana anggota di dalam sebuah tim saling pengaruhi dan memandu satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan yang besar. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Era modern tentunya butuh cara yang baru. Di era sekarang, sukses memimpin perusahaan tidak lagi bergantung pada strategi 30 tahun atau bahkan strategi 5 hingga 10 tahun. Semua bergerak begitu cepat. Disrupsi teknologi, krisis ekonomi, dan sebagainya memaksa kita harus mencoba cara yang baru. Perusahaan perlu mengadopsi mindset yang baru. Jika bicara soal kepemimpinan, anggapan umumnya adalah bagian organisasi yang bentuknya hierarki. Siapa yang berada di atas, lalu punya bawahan, dan bawahan yang punya bawahan lagi. Pilihannya entah kamu yang jadi pemimpin atau tidak. Mayoritas orang tentu saja dipimpin oleh orang lain. Alhasil, banyak orang cenderung pasif dan membiarkan orang lain yang ada di atasnya untuk mengambil alih. Model ini umum terjadi di mana-mana dan hampir berada di setiap organisasi kecil maupun besar. Komunikasi yang bergerak dari atas ke bawah seperti garis lurus dan keputusan diserahkan kepada satu orang, si pemimpin. Orang itu punya beban yang besar, namun perlu diingat, si pemimpin yang tentunya hanya manusia biasa kadang bisa jadi penghambat. Misalnya dalam sebuah proyek yang butuh kecepatan atau ekspansi. Bagaimana bila gaya kepemimpinannya yang dirubah? Daripada fokus ke satu orang, sekarang dibuat menjadi sebuah jaringan. Setiap orang memegang kendali dan kita merubah dari kekuatan di tangan yang terbatas, tapi lebih ke pengaruh dalam lingkaran yang lebih luas. Tentu saja hal ini bisa terlihat berantakan, tapi pada akhirnya model ini mungkin saja bisa lebih indah, multidimensi, lebih dinamis, dan mampu bergerak lebih cepat. Ada gaya kepemimpinan yang dikenal dengan distributed leadership. Seperti namanya, distributed leadership pada dasarnya adalah manajemen bersama. Gaya kepemimpinan ini awalnya populer di lembaga pendidikan karena mengubah konsep pengambilan keputusan yang berpusat pada satu individu menjadi keputusan kolektif. Mungkin di era lama kita masih bisa bergantung pada satu orang untuk memutuskan segala hal. Namun di era sekarang, di mana semua bergerak begitu cepat, beban tersebut rasanya terlalu berat. Ketika sebuah keputusan tidak perlu diambil oleh seorang yang berada di puncak, maka keputusan tersebut bisa bergerak lebih cepat. Karena cukup kelompok itu saja setuju, maka bisa langsung jalan. Di sisi lain, hal ini juga menumbuhkan rasa memiliki di dalam diri karyawan. Mereka jadi merasa memiliki dalam proyek yang sedang dijalankan. Suksesnya proyek tersebut bukanlah keinginan bos atau atasan semata, tapi juga keinginan dirinya. Karena banyak ide dan inisiatif juga berasal dari karyawan tersebut. Kolaborasi antar karyawan juga melahirkan inovasi.
Gaya kepemimpinan ini memungkinkan para karyawan untuk saling berdiskusi untuk memecahkan sebuah masalah. Mereka tidak lagi menunggu atasan untuk memberikan solusi, tapi mereka sendiri berusaha mencari solusinya. Gimana caranya? Mungkin yang pertama adalah kita harus menghilangkan label. Misalnya begini, kamu sedang butuh ide kreatif untuk menjalankan kampanye marketing, lalu tiba-tiba ada yang nyeletuk. Coba tanya anak accounting deh, mungkin nggak? Ya mungkin saja, tapi mayoritas pasti tidak merasa itu relevan apabila mengajak anak accounting untuk tukar pikiran soal ide kreatif. Label punya banyak bentuk, misalnya berupa jabatan, jenis kelamin, kebangsaan, latar belakang pendidikan, departemen, dan sebagainya. Label juga tidak selamanya buruk. Label membantu kita untuk memahami sesuatu. Tapi di sisi lain, label bisa membuat kita terperangkap. Kita mengkotak-kotakkan orang lain berdasarkan label yang kita berikan, atau bahkan kita memberi kotak bagi diri kita sendiri. Mungkin ada waktunya kita perlu belajar melihat seseorang tanpa label apapun dan menyadari kalau setiap orang punya keahlian dan perspektif yang berbeda. Kamu tidak tahu apa yang kamu tidak tahu. Kamu bisa terkejut atas keahlian terpendam dari anggota tim kamu. Mungkin saja ternyata anak accounting justru punya ide marketing yang hebat. Nah, kalau kamu sudah melepaskan semua label, maka selanjutnya adalah kalian harus berbagi. Di era modern, kita boleh dibilang sudah terbiasa berbagi. Berbagi kendaraan dengan orang asing, misalnya dengan ride-hailing app. Bahkan kita berani tinggal di tempat orang asing, misalnya melalui couchsurfing atau Airbnb. Namun, jika berhubungan dengan pekerjaan, kita masih seringkali menyimpan semua informasi hanya untuk diri kita sendiri. Alhasil, banyak sekali terjadi miskomunikasi dan mengulang pekerjaan yang sama. Padahal ketika kamu berbagi, fokusnya tidak lagi komunikasi pribadi, tapi komunikasi kelompok di mana kalian bisa bersama-sama menyelesaikan sebuah masalah yang kompleks. Coba bayangkan situasi ini. Sebuah tim sedang mengerjakan sebuah proyek bersama. Ani sedang membuat kompilasi data, tapi dia sedang stuck. Lalu dia bertanya kepada anggota tim yang lain, kalian ada yang punya data ini nggak? Si Andi lalu menjawab, ada nih kurang lebih mirip datanya. Angel lalu bilang, kayaknya tahun lalu kita pernah ngerjain deh, coba lihat ini deh. Ini adalah kepemimpinan bukan dalam konteks hierarki organisasi, tapi lebih mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah dengan menyusun pertanyaan dan melibatkan orang yang tepat. Ingat, menjadi pemimpin itu bukan berarti kita harus punya jawaban atas segalanya, namun juga merupakan seni bertanya. Kita harus berani menunjukkan apa yang tidak kita ketahui. Terakhir, yang paling penting adalah bersikap baik satu sama lain. Tentu saja jika ditanya apakah kamu baik dengan rekan kerja. Mayoritas mungkin menjawab kalau dirinya adalah orang yang baik. Tapi sebenarnya kamu baik atau tidak akan terlihat ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan. Apa yang kamu lakukan ketika muncul sebuah kesalahan? Apakah kamu saling menyalahkan atau fokus berusaha mencari solusi terbaik? Penting bagi para anggota tim untuk merasa aman, sehingga mereka tidak takut untuk mengambil resiko yang terukur, mencoba hal baru, dan terus berinovasi. Hal ini hanya bisa terwujud apabila mereka saling percaya dan bergerak sebagai sebuah tim, bukan mencari-cari siapa yang salah ketika sesuatu terjadi di luar kendali. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo semua, gimana podcast tadi? Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa mampir ke podcast AS Talk, Anissa ST Talk di Spotify bersama aku, Anissa Steviani. Di sana aku akan sharing berbagai isu mengenai keuangan, parenting, keluarga, dan isu-isu menarik lainnya seputar kehidupan yang pastinya akan berguna buat kamu maupun teman-teman kamu. Yuk mampir ke podcast AS Talk, aku tunggu ya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama,
grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.